Halo, assalamualaikum. Informasi tentang sistem penerimaan murid baru SPMB Jawa Barat 2025. Jika kita buka spmb.jabarprof.go.id, seperti ini halaman berandanya, ada hitung waktu mundur menuju pendaftaran SPMB 2025. Dan jika kita scroll ke bawah, maka di sini sudah ada jadwal SPMB baik tahap 1 maupun tahap 2. Kita lihat dulu yang tahap 1 ya. Paling atas jalur dan kuota SMA tahap 1. Untuk domisili 35%, afirmasi 30% dan mutasi 5%. Berikutnya jalur dan kuota SMK tahap 1. Domisili terdekat 10%, afirmasi 30% dan mutasi 5%. Berikutnya yang ketiga jalur dan kuota SLB tahap 1. Tidak ada jalur ya, mempertimbangkan kesesuaian jenis kebutuhan khusus dengan SLB yang dituju. Berikutnya untuk jadwal SPMB tahap 1. Pendaftaran dan verifikasi dokumen untuk SPMB tahap 1 ini mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan 16 Juni 2025. Yang kedua, masa sanggah verifikasi 10 Juni 2025 sampai 17 Juni 2025. Yang ketiga, rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1 18 Juni 2025. Yang keempat, koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas 18 Juni 2025. Yang kelima, rapat koordinasi atau penyaluran KETM yang tidak lolos seleksi tanggal 18 Juni 2025. Dan untuk pengumuman hasil SPMB tahap 1 adalah di tanggal 19 Juni 2025. Dan daftar ulang SPMB tahap 1 dari 20 sampai 23 Juni 2025. Ini untuk tahap 1 ya. Kita scroll ke bawah untuk memilih yang tahap 2. Nah, ini ya SPMB tahap 2. Kita pilih dulu yang SPMB tahap 2. Jalur dan kuota SMA tahap 2. Untuk prestasi akademik 30%, prestasi non-akademik ini ditentukan satuan pendidikan. Kemudian jalur dan kuota SMK tahap 2, prestasi akademik 50%, prestasi non-akademik 5%. Untuk SLB tidak ada jalur ya, mempertimbangkan kesesuaian jenis kebutuhan khusus calon murid dengan SLB yang dituju. Berikutnya untuk jadwal SPMB tahap 2. Yang pertama, pendaftaran dan verifikasi dokumen SPMB tahap 2 dari 24 Juni 2025 sampai 1 Juli 2025. Kemudian masa sanggah verifikasi 24 Juni sampai 2 Juli 2025. Kemudian tes minat bakat program atau bidang keahlian SMK 2 Juli sampai 7 Juli 2025. Uji kompetensi prestasi untuk SMA 2 Juli sampai 7 Juli 2025. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 2 8 Juli 2025 dan pengumuman hasil SPMB tahap 2 tanggal 9 Juli 2025. Dan untuk daftar ulang tahap 2 dari tanggal 10 sampai 11 Juli 2025. Selanjutnya ada infografis. Yang ini jalur dan kuota di SMA. Domisili 35%, afirmasi 30%, mutasi 5% dan prestasi 30%. Kalau kita geser, di sini adalah jalur dan kuota untuk SMK. Domisili terdekat 10%, afirmasi 30%, prestasi 55%,
dibagi dua ya, prestasi akademik 50% dan prestasi non-akademik 5%. Mutasi 5%. Berikutnya untuk yang SLB berarti ya, untuk yang SLB tidak ada jalur ya, ini menyesuaikan kebutuhan calon peserta didik dengan SLB yang dituju. Infografis berikutnya tentang dokumen persyaratan khusus. Nah, yang ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari dari sekarang. Silahkan bisa di pause atau bisa membuka sendiri ya di website dari spmb.jabarprof.go.id untuk bisa membaca dan memahami lebih lanjut tentang dokumen-dokumen persyaratan khusus untuk SPMB Jawa Barat 2025. Silahkan untuk dokumen-dokumennya bisa dipersiapkan dari sekarang. Selain dokumen persyaratan khusus, bila kita geser lagi ke arah kanan, masih ada ya, yaitu dokumen persyaratan umum. Coba kita buka. Ternyata berkaitan dengan ijazah SMP ya, untuk melanjutkan SMA SMK tentu saja harus lulus dari SMP atau MTS. Batas usia 21 tahun pada 1 Juli 2025. Biasanya dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu identitas anak, di situ tertulis. Berikutnya ada persyaratan umum lainnya ya, seperti KTP, KK, surat tanggung jawab mutlak ya. Info selengkapnya sekali lagi silahkan untuk membuka spmb.jabarprof.go.id. Kalau yang sekolahnya SMP atau MTS-nya di Jawa Barat pasti akan dibantu biasanya oleh pihak sekolah ya, sekolah asal. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di SPMB Jawa Barat 2025 ini. Dan di bawahnya ini masih ada frequently asked question. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering muncul ya. Misalnya kaitan dengan informasi SPMB Jabar 2025, cara pendaftaran, kemudian jalur domisili. Nah, ini tinggal diklik saja kategorinya, kemudian di bawahnya itu ada pilihan-pilihannya. Ada pertanyaan dan juga ada jawabannya langsung di situ. Mengenai kapan waktunya, kemudian bagaimana cara akses web SPMB, kemudian apa saja persyaratan SPMB, kemudian apa saja dokumen yang dibutuhkan nanti pada saat pendaftaran di SPMB. Ada dokumen persyaratan umum dan ada dokumen persyaratan khusus. Nah, ini yang persyaratan umum ya, dokumen persyaratan umum. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Kemudian di bawahnya ada satu lagi yaitu dokumen persyaratan khusus. Nah, ini dokumen-dokumennya silahkan untuk dibaca, dipahami, dan dipersiapkan dari saat ini. Kita scroll lagi ke atas, masih ada kategori cara pendaftaran SPMB. Nah, ini ada tata cara pendaftaran SPMB. Biasanya dibantu juga oleh pihak sekolah, pihak SMP ini. Silahkan dibaca, dipahami ini prosedurnya. Kemudian disiapkan sekali lagi dokumennya karena perlu diupload juga nantinya ya. Silahkan mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak dari sekolah, dari SMP-nya. Biasanya ini memang ada petugas dari sekolah yang membantu pendaftaran. Kemudian ada jalur domisili, ini keterangannya. Silahkan sekali lagi dipersiapkan dokumen dan jalur yang akan dipilih nantinya.
Demikian ya sedikit berbagi informasi saja kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.